Tecno Camon 40 Pro, iya. Jadi ini adalah versi upgrade dari Tecno Camon 40 yang biasa ya. Nih bisa dilihat nih handphonenya. Dan ini bukan bagian belakangnya, ini casingnya. Casingnya pun udah cakep yang dapat dari bawaannya nih. Jadi kalau aslinya, sebenarnya kalau aslinya itu dia mirip sama yang Tecno Camon 40 yang biasa ya. Jadi di sini warnanya juga masih sama, tapi bedanya ini lebih tipis, banyak upgrade-nya lagi lah. Bentar ya, gue kesulitan buka casingnya. Nah, ini dia yang 40 ya, ini belakang bisa dilihat. Cakep banget kan? Nah, gimana sih upgrade-nya dibanding Tecno Camon 40 yang biasa yang padahal yang 40 biasanya udah bagus banget. Nah, ini yang Pro ini lebih mantep lagi ya. Gue udah pakai ini selama seminggu dan ini bagus banget. Gue Kelvin dari Teknogip. Iya, ini adalah review dari Tecno Camon 40 Pro. Untuk layarnya dia di 6,78 inch udah pakai AMOLED. Rasio layar ke bodinya 89,7% nih, yang bikin bezelnya udah lumayan tipis ya. Resolusinya di Full HD Plus di 1080 x 2436 pixel ya, dengan kepadatan PPI-nya di 393 nih. Untuk refresh rate-nya juga udah 144 Hz yang bikin scrolling mulus ataupun di game-game yang udah support refresh rate tinggi udah mantep ya. Dan dia juga udah ada proteksi Corning Gorilla Glass yang 7i ya, yang bikin udah tahan benturan sama Gorilla lebih mantep nih. Dan karena dia AMOLED, dia udah dukung always on display, udah bisa HDR, kontras sama warnanya juga udah bagus ya. Dan karena dia juga udah AMOLED, fingerprintnya udah di dalam layar ya, yang secara kecepatannya udah cepet ya. Untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 7300 yang pabrikasinya 4 nanometer ya, yang udah bikin dia cukup canggih dan efisien nih. Untuk arsitekturnya dia udah octa-core yang konfigurasinya bisa dilihat di layar ya. Nah, ini upgrade dari versi yang biasa. Kalau biasa itu dia pakai G100 Ultimate nih, yang bikin performanya lebih bagus lagi ya. Di Antutu dia udah dapat sekitar 694.000 nih. Nah, dengan chipset ini dia juga udah dukung 5G, AI processing, dan kalau gaming pun bisa settingan medium high ya, yang nanti kita akan bahas di performa gaming. Untuk RAM dan storage-nya cuma ada satu konfigurasi nih. Di RAM-nya di 8 GB yang udah pakai LPDDR4X, dan storage internalnya di 256 GB yang udah pakai UFS 2.2 nih. Dan kalau kalian masih merasa kurang di RAM 8 GB, tenang aja, dia masih punya memory extension yang bisa nambah, jadi total bisa sampai 16 GB. Nah, untuk dimensinya panjangnya di 164,3 mm, lebarnya 74,6 mm, dan ketebalannya 7,3. Ini tipis banget sih. Dan beratnya juga cuma 179 gram. Yang kalau gue pegang, karena gue biasa pakai SP2 Ultra, gue pegang ini tipis banget. Bahan belakangnya masih pakai polikarbonat dan desain ini persis banget sama Tecno Camon 40 yang biasa ya. Tapi ini menurut gue suka sih dengan desain kayak gini, cakep soalnya. Dan bagian sisi-sisinya juga udah cakep nih, karena dia udah melengkung semua nih, bisa dilihat ya. Selain itu dia juga punya sertifikasi IP6869 nih, yang kalau kalian bisa bawa berenang ya mantap ya, kalian bisa foto di dalam underwater nih. Nah, untuk warnanya ini sama persis juga kayak yang Camon biasa ya. Jadi ada Galaxy Black, Emerald Lake Green, dan terakhir ada Glacier White. Yang gue pakai sekarang itu di Galaxy Black ya. Nah, untuk konektivitasnya dia udah 5G, bisa Wi-Fi 6, bisa Wi-Fi sharing juga, Bluetooth-nya juga udah 5,4, USB OTG juga udah bisa, NFC juga ada ya. Jadi ini udah hampir lengkap semua. Dan nggak ketinggalan juga ada AR blaster ya di sini. Nah, untuk baterainya sendiri dia ada di 5200 mAh, ini udah cukup gede, dan dia juga udah cukup fast charging 45 watt ya, yang chargernya juga dari dalam nih. Untuk waktu pengisiannya dari 20 ke 50 gue cuma perlu waktu sekitar 20 menit kurang, dan kalau sampai 100 itu kira-kira 1 jam kurang lah. Dan kalau gue tes di YouTube playback selama setengah jam cuma kurang 3%, dan kalau gue main HSR baterai itu berkurang 9%. Dengan baterai kayak gini gue rasa ini bisa awet seharian ya. Nah, sekarang bagian kameranya. Untuk kamera utamanya ada di 50 megapiksel Sony Lithia 700C. Dulu gue sebelumnya salah ya, gue sebutnya LYT. Goblok! Dan dia punya aperture-nya di 1,8, punya autofocus, punya OIS, dan dia bisa rekam sampai 4K 30 fps, dan kalau 1080 bisa sampai 60 ya. Nah, untuk kamera ultrawide-nya dia 8 megapiksel, bisa autofocus juga, dan kalau perekaman tapi cuma bisa 2K 30 fps ya. Nah, walaupun di belakang ada kelihatan ada 3, tapi sebenarnya cuma ada 2 ya kameranya. Untuk kamera selfie-nya dia 50 megapiksel nih, dan bisa autofocus, yang sebenarnya jarang banget kalau kamera depan bisa autofocus nih di harga segini. Gak usah banyak lebar, gue bakal kasih semua hasil foto dan videonya ya.
Nah ini contoh perekaman kamera belakang di 1080 60 fps ya. Ini super steady-nya nyala sih, jadi lumayan stabil. Dan gue cuma pegang satu tangan, ini enak banget sih buat direkam. Dan awannya masih bagus ya, kelihatan. Terus bisa ganti lensa? Iya, bisa ya. Oh, ke 0,6 aja nggak bisa sih. Nah ini kalau pakai ultra wide, super steady-nya masih bisa nyala, tapi dia cuma bisa 30 fps kalau pakai ultra wide. Beda main satu kali ya, yang lensa utamanya. Nah ini kalau 4K cuma bisa sampai 30 fps, tapi termasuk oke sih karena super steady nyala, cuman ya masih bagus lah ya ini. Ini untuk perekaman video menurut gua bagus banget sih. Dan ya kalau ultra wide itu cuma bisa maksimal di 2K 30 fps. Nanti gue coba abis ini. Nah ini kalau pakai ultra wide nya deh di 2K 30 fps. Emang dia nggak bisa nyala kayak stabilnya nih. Ya, saya lihat kayaknya jauh lebih getar ya. Oke, ini jadi di 4K 30 fps lumayan stabil sih, karena super steady masih bisa nyala ya. Oh ini bagus banget sih. Ini gua nggak bakal nyangka kalau ini HP harganya bukan setara flagship. Dia nggak heran sih bisa masuk dari Exoma. Ya kira-kira kayak gini ya. Nah ini kalau contoh kamera depannya di 1080 60 fps sih. Dan dia bisa nyala juga, super steady-nya lumayan stabil sih ini. Ini bisa dilihat ya, awan-awannya masih jelas. Ini videonya bagus banget sih. Menurut gue ini keren banget untuk dihargainya yang di 3,5 jutaan. Nanti gue coba dia bisa 2K atau 4K ya, jadi gue coba deh. Oke, ini contoh perekaman di malam hari ya, 1080 60 fps. Kayak gini. Ini super steady-nya nyala sih. Ya, bulan masih kelihatan gas. Oke. Sekarang kalau di 4K 30 fps ya. Kayak gini kira-kira. Jujur masih bagus sih ini awan-awannya. Cuman noise-nya kayaknya lebih banyak. Oke, ini kalau kamera depan ini di malam hari ya. Kayak gini kira-kira. Atasnya masih ya cuma back noise sih. Kamera selfie-nya kalau malam kayak agak kurang sih emang, ini kelihatan nih noise-nya banyak ya. Kayak gini kira-kira. Ini kalau 1080 60 fps kayaknya better. Ini super steady-nya nyala ya. Kayak gini kira-kira. Nah, gimana, udah puas lihat hasil kameranya? Sekarang kita bahas tentang speaker ya. Speakernya ada dua, dual speaker di sini. Dia nggak punya jack audio nih, jadi ya kalian harus pakai TWS kalau mau pakai ini. Dan juga udah dukung high-res audio ya. Nah, sekarang performa gaming nggak panjang lebar, langsung mulai. Yang pertama di HSR, di sini gue pakai settingnya medium ya, dan cukup lancar sih. Lanjut ke Nike, di Nike juga gue maksimalin semua settingnya. Terasa lancar 60 fps ya, kecuali lagi banyak efek ya. Kalau banyak efek mungkin ada drop dikit, nggak sampai 60. Tapi bisa dilihat kalau normal dia lancar banget. Lanjut ke Withering Wave, di sini gue pakai settingan medium 60 fps dan terasa smooth sih, dia jarang banget ada drop.
Lalu Zenless Zone Zero di sini gue pakai medium 60 fps dan masih terasa smooth, setidaknya nggak ada drop ya. Ya bisa kalian lihat sendiri aja ya. Dan GTA San Andreas di sini gue pakai settingan default di resolusinya yang tengah. Sebenarnya awal-awal lancar, tapi pas dia lagi kayak banyak NPC kayaknya agak nge-lag sih. Mungkin gue saranin buat turunin resolution ya kalau kalian mau main ini. Main Minecraft juga lancar, gue nggak merasa ada lag ya, setidaknya di mata gue. Nah untuk PUBG gue main di HD di frame rate-nya ultra, yang kalau gue mainin dia udah di atas 60 fps nih, tapi kalau nyampe 120 kayaknya enggak ya. Setidaknya di mata gue terasa begitu. Dan terakhir ada Genshin Impact, gue main di settingan medium tapi 60 fps yang lancar main di sini.
Oke, jadi ini gue udah main HSR selama 30 menit. Ini tapi gue pakai casing ya, jadi kita coba cek pakai casingnya dulu suhunya berapa. Kalau pakai casing ya udah jelas nggak berasa ya, adem-adem aja sih. Sekarang kita coba lepas casingnya dulu. Suhunya lumayan adem sini. Iya nggak terlalu panas ya, 34-an. Gue nggak tahu apakah karena gue pakai casing. Tapi ya mau sih pasti kalian pakai casing juga lah ya. Jadi harusnya ini cukup valid. Kita lihat bagian layarnya. Layarnya juga adem sih dari tadi gue pakai. Mantap. Tapi nggak tahu ya apakah karena ini gue pakai ruangan AC ngaruh atau enggak. Mungkin bisa jadi. Sorry tadi 20 salah ya ini. Jadi gitu dia. Dan OS-nya dia pakai HWS 15 yang sama kayak di Tecno Common 40 biasa ya. Dan dari Tecno juga udah janjiin kalau dia bakal dapat 3 kali Android update sampai 5 tahun security update ya. Jadi ini bakal awet untuk 5 tahun ke depan. Nah untuk fitur AI-nya ada banyak, kalian bisa lihat sendiri ya. Gue kasih lihat aja, gue nggak bisa coba semua. Tapi yang paling penting biasanya yang buat yang gambar kayak buat AI eraser ataupun extender itu udah ada nih di sini. Dan fitur terakhir yang gue suka adalah kayak Dynamic Island ini nih di atas. Dia akan muncul kalau kalian nge-charge ataupun kalian setel lagu nih. Selama kalian allow notification ya kalau kalian pas cek nggak ketemu. Nah untuk harganya di SRP-nya itu di 3,799 ya. Yang ini sebenarnya udah harga mantap banget. Tapi kalau kalian beli di marketplace akan lebih murah lagi ya. Di dalam paket penjualannya udah ada charger, udah dipasang anti gores, dan dapat casingnya yang cakep ini nih. Paling yang gue kurang suka adalah casingnya ini sama layar depannya itu sama rata ya. Jadi sebenarnya layar kalian bisa langsung nempel ke meja atau kalian taruh. Nah, gue pun juga udah kena ada lecet dikit atau tergores dikit jadinya. Oke, jadi itu dia review dari Tecno Common 40 Pro. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue di selama pemakaian gue sih ini mantap ya. Layar yang lebih cakep, dia udah curve ya. Terus ini juga UI-nya sangat responsif ya. Jadi kalau kita scroll kemana pun smooth banget. Bahkan di menu utamanya pun smooth banget. Bisa dibilang ini smartphone 3 jutaan terbaik ya. Dengan kameranya yang bagus, performanya masih kencang, dan masih adem juga. Baterainya juga lumayan kencang dan chargingnya juga udah mantap ya, 45 watt. Dan gimana setelah nonton video ini? Apakah kalian lebih tertarik untuk Tecno Common 40 Pro? Jadi sekian reviewnya. Kalau kalian suka bisa like, kalau nggak suka bisa dislike. Dan jangan lupa subscribe ya. Thank you semuanya. Bye.